Ripple baru saja mengunggah salah satu postingan paling misterius dan ramai dibicarakan belakangan ini. Di akun X resmi mereka, Ripple menulis pesan yang berani. It's happening, ini sedang terjadi. Tapi itu belum semuanya. Postingan itu disertai dengan video yang menunjukkan jam yang berdetak, banteng yang sedang menyeruduk, dan papan petunjuk arah ke Wall Street, Broad Street, dan Marunouchi lain. Pesannya jelas, apapun yang sedang terjadi di dunia blockchain, Ripple ada di dalamnya. Sekarang mari kita bahas lebih dalam. Pertama, kalimat, it's happening, memang terdengar samar, tapi punya arti besar untuk komunitas XRP, yang dikenal sebagai XRP Army. Para pengikut Ripple yang jumlahnya 3,1 juta langsung mulai berspekulasi. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Seorang penggemar XRP bernama Sena membalas postingan itu dengan berkata, "Saya tahu maksudmu," yang menunjukkan bahwa komunitas ini benar-benar memperhatikan setiap gerakan Ripple. Banyak orang mulai meneliti simbol-simbol dalam video tersebut, bahkan menggunakan alat bantu AI untuk menafsirkan makna tersembunyi di balik pesan Ripple. Salah satu simbol yang menarik perhatian adalah Marunouchi Line, sebuah jalur kereta bawah tanah terkenal di Tokyo. Kenapa Ripple menampilkan ini? Banyak yang percaya ini adalah isyarat hubungan kuat Ripple dengan Jepang, terutama karena kerjasama lamanya dengan SBI Holdings. SBI adalah pemain besar dalam dunia blockchain dan kripto di Asia, dan kantornya memang dekat dengan Marunouchi Line. Ini bisa menjadi petunjuk bahwa teknologi Ripple mungkin akan semakin terintegrasi di pusat keuangan besar, bukan hanya di Amerika, tapi juga di Asia. Simbol lain yang jadi pembahasan adalah Wall Street dan Broad Street, dua pusat keuangan utama di New York. Jika digabungkan dengan Tokyo dalam satu frame video, bisa jadi Ripple ingin menunjukkan ambisinya untuk menggabungkan teknologi blockchain dengan dunia keuangan tradisional secara global. Tapi di balik semua petunjuk itu, Ripple juga memang sedang melakukan langkah nyata. Baru-baru ini, Ripple membeli sebuah perusahaan bernama Hidden Road, dan ini menarik perhatian para pengamat XRP. Yang membuat pembelian ini menarik adalah karena Hidden Road menjadi anggota Government Securities Division dari FIT, Fixed Income Clearing Corporation, pada Maret 2025, tepat sebelum dibeli Ripple. Kenapa ini penting? Karena FIT menangani lebih dari 11 triliun dolar transaksi obligasi pemerintah AS setiap harinya. Ya, triliun dengan huruf T. Keanggotaan ini memberi Hidden Road akses ke operasi penyelesaian, clearing, besar untuk surat utang pemerintah AS, termasuk transaksi repo dan netting. Rencana Ripple adalah menggabungkan XRP Ledger untuk mempercepat dan memperjelas proses penyelesaian transaksi setelah perdagangan. Tapi perlu dicatat, Ripple sudah mengonfirmasi bahwa XRP sendiri tidak akan digunakan langsung untuk penyelesaian transaksi ini. Sebagai gantinya, Ripple akan memakai stablecoin baru mereka yang bernama RLUSD sebagai jaminan utama, sementara XRP hanya digunakan untuk membayar biaya transaksi. Ini poin penting, karena banyak pemilik XRP berharap XRP bisa langsung digunakan di sistem keuangan besar. Tapi Ripple mengatakan model ini lebih mendukung skalabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi. Ngomong-ngomong soal RLUSD, stablecoin milik Ripple ini juga sedang berkembang cepat. Minggu ini saja, RLUSD sudah terdaftar di Bitget dan Bitmesh, menambah daftar bursa besar yang sudah mendukung seperti Kraken, Gemini, dan Bitstamp. Dengan ini, likuiditas dan visibilitas RLUSD makin meningkat. Yang penting kalau Ripple ingin menjadikan RLUSD sebagai pemain utama di pasar stablecoin. Lalu mari kita bahas soal custody, penyimpanan aset kripto secara aman. Pada bulan Februari, Ripple mendaftarkan merek dagang, Ripple Custody, ke kantor paten dan merek dagang AS. Ini bertepatan dengan momen ketika Departemen Keuangan AS mulai bekerja sama dengan Anchorage Digital untuk mencari cara mengelola cadangan Bitcoin nasional secara aman. Ripple tidak tinggal diam. Tahun lalu, mereka membeli Metaco, perusahaan kastodi asal Swiss. Sekarang mereka sedang membangun infrastruktur untuk institusi besar, termasuk aplikasi Ripple Custody, khusus untuk otorisasi transaksi secara aman. Aplikasi ini bukan dompet kripto pribadi, tapi lebih ditujukan untuk perusahaan dan lembaga besar yang butuh keamanan tinggi. Jadi, apa sih gambaran besarnya? Ripple sedang memposisikan diri bukan hanya sebagai perusahaan di balik XRP. Mereka sedang membangun infrastruktur pembayaran, stablecoin, dan kastodi. Mereka juga menjalin hubungan dengan regulator dan institusi keuangan besar. Dan ya, mereka juga menggoda para penggemar XRP dengan pesan-pesan misterius yang bikin penasaran. Tapi kita juga harus tetap kritis. Meski banyak hal menarik terjadi, Ripple belum memberikan jadwal yang jelas. Pesan, "It's happening," memang bisa memotivasi. Tapi tanpa detail yang konkret, bisa saja ini hanyalah bagian dari strategi pemasaran. Ripple memang sedang bekerja keras, tapi komunitas XRP harus tetap berpikiran terbuka dan kritis. Pertanyaannya sekarang, apakah XRP benar-benar akan digunakan langsung di sistem keuangan besar ini, atau Ripple malah lebih fokus ke stablecoin dan alat-alat baru lainnya? Bagaimana peran regulasi akan membentuk penggunaan XRP di aplikasi dunia nyata?
Langkah-langkah Ripple memang menunjukkan kemajuan, tapi semua akan tergantung pada eksekusi, dukungan regulator, dan adopsi nyata di pasar. Jadi ya, sesuatu memang sedang terjadi. Tapi apa sebenarnya? Itu yang akan terus kita pantau ke depannya.